Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ulul azmi. Ada yang sudah tahu apa itu ulul azmi? Baik, kita akan bahas. Ulul azmi adalah rasul yang paling utama. Jadi anak-anak, di antara banyak rasul yang kita ketahui itu, ini rasul yang paling utama. Jumlahnya tidak banyak, jumlahnya ada 5. Jadi di antara nabi itu yang tergolong ulil azmi hanya 5, dan Ustaz akan sampaikan siapakah beliau itu di slide berikutnya. Kemudian menjadi pertanyaan, dari sisi apa yang paling utama? Yang pertama adalah dari sisi kesungguhannya. Yang kedua dari sisi tekadnya. Yang ketiga dari sisi kesabarannya dalam mendakwakan Islam. Serta yang terakhir adalah dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini Ustadz ingin memberikan sebuah gambaran apa sih bedanya nabi dan rasul. Karena ulul azmi itu bukan hanya nabi, tapi beliau itu seorang rasul. Baik, bedanya nabi dan rasul yang pertama adalah bahwa nabi itu menerima wahyu tapi untuk dirinya. Jadi tidak wajib disampaikan kepada umat. Tapi kalau rasul wajib. Kalau tidak disampaikan alias disembunyikan, justru kemudian mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah bahwa nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya. Nabi itu melanjutkan ajaran yang sudah nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul itu dipastikan beliau membawa syariat baru, membawa aturan baru, membawa tatanan kehidupan baru. Kemudian yang ketiga, secara jumlah anak-anak, ini kita bisa lihat ya, nabi itu jumlahnya banyak. Tercatat ada 124.000 nabi. Sedangkan rasul hanya 315 rasul. Dan yang perlu kita tahu bahwa setiap rasul itu pasti nabi, tetapi tidak semua nabi itu rasul. Jadi kalau kita lihat yang 124.000 nabi ini sudah termasuk rasul. Ya, gitu ya anak-anak. Bisa dipahami dari sini? Baik. Kemudian yang terakhir bedanya nabi dan rasul adalah nabi diutus untuk orang yang beriman, sedangkan rasul diutus untuk orang kafir. Ya enak, nabi itu umatnya sudah sebagian besar mereka beriman, ngerti ya. Tapi kalau rasul diutus kepada orang-orang yang cenderung untuk mereka menentang atau belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang perbedaan nabi dan rasul dan sebenarnya masih banyak. Tapi kita cukup bahas 4 ini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Oke, anak-anak, untuk berikutnya Ustadz ingin kalian nanti menghafalkan 25 nama nabi dan rasul ya. Jadi yang wajib harus kita ketahui itu ini nabinya. Ini tugas ya anak-anak. Silakan nanti kalian boleh rekam suaranya atau bahkan videonya ya, untuk kemudian kamu upload di Google Classroom kalian. Nah, ini Ustadz sertakan sebuah video yang bisa kamu lihat untuk mempermudah menghafal nama-nama nabi ya. Kita akan coba menyanyikan bersama-sama nanti ya. Nah ini. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Coba kita ulang lagi ya. Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu tadi ya tugasnya. Jadi kalian menghafalkan 25 nabi, nama nabi dan rasul ya. Kamu bisa menggunakan lagu tadi untuk mempermudah kalian untuk menghafal. Baik, berikutnya Ustaz akan bahas tentang sifat wajib seorang nabi dan rasul. Ini harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Kalau tidak punya ini, maka gagal untuk menjadi seorang nabi dan
Rasul. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu apa? Ciri-cirinya. Sidik itu artinya jujur ya. Kalau dia bicara jujur, kalau berbuat sesuai aturan. Itu sidik. Lawannya adalah kazib atau pendusta. Yang kedua, sifat wajib seorang nabi dan rasul adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya ya. Lawannya khianat. Dia berkhianat. Kemudian yang ketiga adalah tablik, wajib menyampaikan dakwah ya. Kemudian lawannya adalah kitman atau menyembunyikan. Kitman ya, kalau kitman bukan kayak apa namanya? Inggris saja ya. Kemudian yang terakhir adalah fatonah yang artinya apa? Cerdas. Lawannya apa? Baladah yang artinya adalah bodoh, jahil ya. Baik, lanjut. Kita akan mengenal 5 ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak, di sini sudah Ustadz sediakan link, kalian tinggal ngeklik saja atau bahkan nanti tinggal ngikuti saja videonya. Ini sebenarnya sudah ada videonya. Nabi Idris alaihi salam. Bisa lihat videonya ini. Cuman ini Ustadz cukup singkat ya karena ini bentuknya rekaman ya, nanti bisa kamu lihat lah nanti ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini sedikit cerita ya anak-anak. Nabi Nuh alaihissalam ini hidupnya kurang lebih sekitar 950 tahun. Panjang usianya ya. Dakwah beliau kurang lebih sekitar 900 tahun. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa beliau itu selama hampir 900 tahun berdakwah, umatnya itu hanya sekitar 80-an orang. Ya. Jadi saking beliau itu sebenarnya sudah berupaya keras tapi umatnya itu tidak mau menerima gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Nuh ini sempat sempat merasa sempat merasa kecewa dalam tanda kutip ya. Kemudian beliau berdoa agar kemudian umatnya ini diberikan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ini memerintahkan Nabi Nuh itu untuk membuat sebuah kapal beserta umatnya yang sekitar 80 orang tadi. Dan yang anehnya anak-anak, ini memang perilaku Nabi Nuh ini akhirnya dianggap gila oleh masyarakat sana. Kenapa? Karena Nabi Nuh ini hidup bukan di dataran pantai ya. Kalau pantai buat kapal, oke lah mungkin masuk akal. Beliau buat kapal ini justru di sebuah bukit ya, di lereng-lereng bukit begitu, jauh dari laut gitu. Sehingga kemudian masyarakatnya beranggapan gila nih Nuh. Nuh sendiri juga sebenarnya nggak tahu kenapa Allah kemudian menyuruh membuat kapal begitu ya, karena ketaatannya Nabi Nuh saja kemudian disuruh buat kapal ya buat kapal gitu. Sami'na wa ata'na. Ini nilai yang bisa kita ambil dari seorang Nabi Nuh ya. Bahwa Nabi Nuh itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau tidak mengerti apa tujuan untuk kemudian dibuatnya kapal gitu. Tapi beliau buat gitu. Dan akhirnya ujung-ujung cerita suatu saat kemudian ternyata ketika kapal sudah jadi, Allah menurunkan banjir. Oh, ternyata ini ya. Nuh baru tahu, oh ternyata kapal ini skenarionya adalah nanti akan terjadi banjir bandang bahkan di seluruh dunia. Jadi hikmah yang bisa kita petik dari cerita Nabi Nuh secara singkat adalah bahwa Nabi Nuh itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa begitu. Tanpa kemudian beliau tahu apa tujuan diperintahkan. Pokoknya ketika taat perintah Allah sudah dikerjakan. Disuruh buat kapal di lereng-lereng di sebuah lereng bukit yang jauh dari laut, tanpa kemudian Nabi Nuh bertanya, "Ki lapo sih Allah kok nyuruh saya kayak begini?" Ya sudah, beliau lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim dengan mukjizatnya adalah beliau bisa tahan ketika dibakar ya. Jadi ketika dibakar itu apinya berubah terasa dingin ya, atau dirasakan dingin oleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ini luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah cerita Nabi Ibrahim ini lama tidak punya keturunan ya, kemudian beliau punya keturunan salah satunya dari Nabi Ismail. Ketika kemudian sudah merasa tua, Nabi Ismail justru disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Ibrahim ini ketaatannya luar biasa, kesungguhannya luar biasa, tekadnya luar biasa, tanpa kemudian bertanya-tanya, wis bismillah gitu. Nabi Ismail pun disembelih, tapi subhanallah Ismail juga merespon yang positif ya. Beliau juga mengatakan seandainya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah ya Allah, ya sudah ayah sembelih aku gitu ya. Dan ujung cerita kemudian Allah mengganti dengan domba gitu. Ini karena apa? Karena ketaatannya gitu.
Disuruh nyembelih ya sudah disembelih. Ketaatannya luar biasa. Wis sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuh gitu. Ya kemudian bertanya-tanya lagi sakjane nyapo tuh Allah kok ngongkon kayak gini gitu ya. Itu hikmah. Kemudian yang sederhana ini ada videonya loh Nak ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu hidup kurang lebih sekitar 120 tahun ya. Beliau lahir pada pada 1300 sebelum Masehi ya. Ya, beliau punya mukjizat yaitu bisa tongkatnya itu ketika diketuk bisa menyebabkan Laut Merah itu terbelah. Bahkan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular gitu ya. Kesungguhannya luar biasa Nabi Musa ini. Nabi Musa ini cadel ya. Cadel itu apa ya? Ngomongnya gagap. Kenapa? Karena beliau ketika usianya kecil itu pernah dibakar ya, lidahnya itu pernah dibakar oleh Firaun ya. Jadi pada waktu itu memang ceritanya heroik ketika beliau masa kecil ya, bahwa Firaun ini punya firasat, dalam firasat mimpi ditakwil oleh seorang perawal mimpi bahwa nanti akan ada seorang bayi laki-laki yang menggulingkan tahtanya, bahkan yang menggulingkan tahtanya begitu ya. Sehingga kemudian Firaun ini menyuruh seluruh bayi laki-laki dibunuh ya. Nah, ujung cerita ke satu saat kemudian aturannya diubah, yaitu saat tahun ini ada bayi laki-laki yang dibunuh, tahun depan dibiarkan. Dan subhanallah Musa itu justru lahir di tahun yang harusnya laki-laki dibunuh. Tapi karena qadarullah justru kemudian Musa ini dirawat oleh Fir'aun ya. Ya, insya Allah nanti videonya bisa kamu lihat di sini ya. Oke. Baik, yang berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Seorang nabi yang lahir dari ibunda Maryam tanpa bapak ya. Mukjizatnya beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan jangka waktu yang pendek ya. Beliau di bumi hidup kurang lebih sekitar 40 tahun. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah nanti akan kembali ketika hari kiamat ya, yang kemudian beliau akan membunuh Dajjal alaihissalam ya. Subhanallah, ini ceritanya sangat heroik sekali yang bisa kamu lihat juga di video ini. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ceritanya sudah sangat banyak ya. Kamu bisa nanti lihat di sini, ini sebuah kamu bisa klik saja nanti ininya. Nabi Muhammad SAW. Iya. Intinya Nabi Muhammad ini subhanallah ya, kesabarannya. Salah satu peristiwa yang sangat heroik adalah ketika beliau di Taif ya, yang kemudian dilempari oleh masyarakat Taif hingga giginya rompal gitu ya. Kemudian sampai malaikat itu merasa begitu terenyuh gitu ingin membantu Rasulullah. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah gunung Taif itu saya timpahkan kepada masyarakat sana apa yang dikatakan Rasulullah? Enggak gitu. Itu karena masyarakat Taif itu masih belum belum mengerti saja syariatku begitu. Subhanallah, ini kesabarannya Rasulullah, kesabarannya beliau. Banyak cerita-cerita inspiratif yang bisa kita dapatkan dari beliau ya. Oke, itu tadi 5 rasul yang tergolong ulul azmi. Yang pertama tadi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir di slide terakhir ini Ustaz akan menerangkan tentang sifat yang bisa kita pelajari dari para ulul azmi. Yang pertama adalah sabar dalam berjuang ya. Yang diceritakan tadi Rasulullah ketika ke Taif, beliau itu bahkan dilempari menggunakan batu, ada yang menggunakan kotoran manusia itu ya. Beliau tidak kemudian merasa jengkel, tidak merasa marah, malah kemudian mendoakan penduduk Taif untuk kemudian bertaubat dan masuk Islam. Subhanallah ya. Kemudian tekadnya kuat. Bagaimana tidak, salah satu cerita inspiratif yang dari Nabi Nuh ya, ketika beliau diejek gila oleh masyarakat karena membangun kapal di sebuah bukit atau yang jauh dari pantai ya, tapi beliau tekadnya kuat. Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berani dalam kebenaran ya.
Jadi kalau sudah merasa benar, maka berani, itu yang bisa kita ambil. Kemudian yang keempat adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelima ulul azmi tadi memang sudah terkenal taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak yang paling dicintainya pun beliau korbankan, ya. Nabi Muhammad, ya, ketika kemudian beliau dalam kondisi susah pun itu beliau juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau nanti ada sebuah pertanyaan, diskusi, bisa kamu tulis di komentar melalui Google Classroom, ya. Saya pikir Ustaz cukupkan sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.